Kamu pernah nggak ngerasa udah kerja keras mati-matian, selalu jadi orang baik, nggak pernah nyari musuh, tapi ujung-ujungnya, karir kamu gitu-gitu aja? Sementara, ada orang lain yang kerjanya biasa aja, kadang agak licik, tapi karirnya melesat kayak roket, disukai bos, dan punya pengaruh besar di mana-mana. Sakit hati? Pasti. Tapi sadar gak, kenapa hal ini bisa terjadi? Sini, aku kasih tahu satu rahasia pahit yang jarang diomongin orang. Di dunia nyata, menjadi orang baik aja itu gak cukup. Dunia ini punya aturan mainnya sendiri, dan aturan main itu bernama power, atau kekuasaan. Hari ini, kita bakal bedah sebuah buku yang bakal ngebuka mata kamu lebar-lebar tentang gimana dunia ini sebenarnya bekerja, yaitu buku The Principles of Power. Buku ini bukan ngajarin kamu buat jadi orang jahat, sama sekali bukan. Tapi buku ini ngebongkar psikologi manusia dan realita kekuasaan, biar kamu gak terus-terusan jadi korban dan kalah dalam permainan hidup. Jadi, siapin mental kamu, karena apa yang bakal kamu dengar setelah ini mungkin bakal sedikit merusak kenyamanan berpikir kamu. Mari kita mulai dengan sebuah realita yang jujur. Sejak kecil, kita selalu dicekokin dongeng kalau orang baik pasti menang, dan orang jahat pasti kalah. Kita diajarin kalau kita lurus-lurus aja, dunia bakal memperlakukan kita dengan adil. Tapi pas kamu masuk ke dunia kerja, dunia bisnis, atau bahkan lingkaran pertemanan yang lebih luas, realitanya berbanding terbalik. Kamu ngelihat orang yang pinter jilat malah dapat promosi. Kamu ngelihat orang yang manipulatif justru dapat panggung. Kenapa bisa begitu? Karena secara psikologis, manusia itu makhluk yang digerakkan oleh kepentingan dan ego. Kekuasaan itu kayak hukum gravitasi. Dia ada, dia bekerja, peduli mau kamu suka atau enggak. Kalau kamu milih buat menutup mata dan bilang, aku gak mau ikut campur politik kantor, aku mau jadi orang baik aja, itu sama aja kayak kamu terjun payung tapi nolak buat pakai parasut karena kamu ngerasa kamu orang baik. Ya tetap aja kamu bakal jatuh dan hancur. Kekuasaan di dunia nyata itu bukan soal tongkat sihir atau mahkota raja. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan situasi, mengarahkan keputusan, dan membuat orang lain mengikuti kemauan kamu secara sukarela maupun terpaksa. Dan kalau kamu gak punya itu, posisi kamu rawan banget buat dimanfaatin sama orang lain. Sekarang, mari kita bahas mitos terbesar abad ini, kerja keras gak akan mengkhianati hasil. Bener gak? Setengah benar, setengahnya lagi jebakan. Kerja keras itu modal dasar, tapi kalau cuma ngandelin kerja keras tanpa strategi power, kamu cuma bakal berakhir jadi kuda pacu. Kamu kerja paling capek, tapi yang dapat piala dan tepuk tangan adalah pemilik kudanya. Kenapa kerja keras doang gak cukup? Karena di mata sistem atau atasan, hasil kerja keras yang gak kelihatan, itu dianggap gak pernah ada. Banyak banget dari kita yang punya mentalitas, biarin aja kerjaanku yang berbicara. Ini salah besar. Kerja keras kamu gak bisa bicara, kamulah yang harus jadi suaranya. Orang-orang yang paham prinsip kekuasaan tahu betul kalau persepsi itu seringkali lebih penting daripada realita. Kamu bisa aja kerja 14 jam sehari, tapi kalau gak ada yang tahu kontribusi kamu, atau kalau ada orang lain yang pinter ngeklaim hasil kerjaan kamu, ya nilai kamu di mata orang lain tetap nol. Ingat, sukses itu kombinasi antara kompetensi dan visibilitas. Kamu harus kompeten, tapi kamu juga harus terlihat. Kalau kamu cuma kerja keras di pojokan ruangan sambil berharap keajaiban datang, kamu cuma lagi memfasilitasi kesuksesan orang lain yang bakal ngambil kredit atas kerja keras kamu. Lalu, sebenarnya apa sih konsep dasar dari power atau pengaruh itu menurut buku ini? Secara psikologis, pengaruh itu lahir dari dua hal, ketergantungan dan kelangkaan. Pertama, ketergantungan. Seseorang punya kuasa atas diri kamu kalau mereka punya sesuatu yang kamu butuhin, dan kamu gak bisa dapetin itu di tempat lain. Sebaliknya, kamu bakal punya power kalau kamu bisa bikin orang lain butuh sama kamu. Pertanyaannya, seberapa tergantung orang lain sama keberadaan kamu sekarang? Kalau kamu pergi dari tim atau perusahaan kamu hari ini, apakah mereka bakal kelabakan, atau mereka cuma butuh waktu 5 menit buat nyari pengganti kamu? Kalau kamu gampang digantikan, artinya kamu gak punya power. Kedua, kelangkaan. Ini hukum ekonomi yang berlaku dalam psikologi sosial. Sesuatu yang langka itu nilainya mahal. Keahlian kamu, sikap kamu,
cara kamu menyelesaikan masalah. Kalau itu semua bisa dilakuin sama semua orang, kamu gak punya nilai tawar. Memahami power berarti paham gimana cara mengelola dua hal ini. Ini bukan soal jadi bos yang galak atau suka merintah-merintah. Power yang sejati itu halus, gak kelihatan, tapi dampaknya kerasa banget. Orang yang punya power sejati gak perlu teriak-teriak minta dihormati. Kehadiran mereka aja udah cukup buat bikin orang lain segan dan dengerin omongan mereka. Jadi, apa benang merah yang bisa kita ambil sejauh ini? Menjadi orang baik itu adalah kewajiban moral kita sebagai manusia. Tapi, menjadi naif itu adalah pilihan yang berbahaya. Kamu gak bisa mengubah dunia menjadi tempat yang diisi oleh orang-orang suci berhati malaikat. Yang bisa kamu lakukan adalah memperkuat diri kamu sendiri. Buku The Principles of Power ini ngingetin kita semua kalau mengerti taktik kekuasaan bukan berarti kita mau jadi penjahat atau manipulator. Justru sebaliknya, kita belajar prinsip-prinsip ini sebagai perisai. Biar kita tahu kapan kita lagi dimanipulasi, tahu gimana cara mempertahankan diri, dan tahu gimana cara menempatkan diri kita di posisi yang dihormati. Dunia ini keras, dan dunia gak peduli seberapa tulus niat kamu kalau kamu gak punya kekuatan buat mewujudkannya. Orang baik tanpa kekuatan cuma bakal jadi penonton di pinggir jalan yang ngelihat orang lain nentuin arah hidup mereka. Tapi orang baik yang punya power, mereka bisa ngubah keadaan dan ngelindungin hal-hal yang mereka sayangi. Sekarang, coba kamu renungin ke dalam diri kamu sendiri. Selama ini, kamu udah di posisi yang mengendalikan hidup kamu, atau kamu cuma jadi pion yang digerakin sama kepentingan orang lain? Kalau kamu mau punya power dan pengaruh, keahlian pertama yang wajib kamu kuasai bukan keahlian teknis, melainkan kemampuan membaca manusia. Kenapa? Karena manusia itu makhluk yang penuh dengan topeng. Apa yang diucapkan di mulut, seringkali beda jauh sama apa yang ada di pikiran dan hati mereka. Cara paling gampang buat membaca manusia menurut buku The Principles of Power adalah dengan berhenti ngedengerin kata-katanya, dan mulai perhatiin tindakannya saat mereka gak untung. Gini maksudnya. Semua orang bisa jadi baik, sopan, dan manis pas mereka lagi butuh sesuatu dari kamu, atau pas suasananya lagi kondusif. Tapi watak asli seseorang baru bakal kelihatan pas mereka lagi stres, pas mereka lagi dapat sedikit kekuasaan, atau pas mereka lagi berinteraksi sama orang yang posisinya di bawah mereka, kayak kepelayan restoran atau driver ojol. Orang yang punya power itu ibarat seorang detektif psikologi. Kamu harus mulai sensitif sama perubahan kecil. Perhatiin polanya. Kalau ada teman atau rekan kerja yang tiba-tiba baik banget tanpa alasan yang jelas, jangan langsung baper atau ngerasa dihargai. Tanyain ke diri kamu sendiri, ada motif apa di balik kebaikan ini? Ingat, di panggung sosial, setiap tindakan itu punya harga dan tujuannya masing-masing. Sekarang, kita bedah 3 penggerak utama manusia: emosi, ego, dan kepentingan. Kalau kamu bisa mengendalikan 3 hal ini, baik pada dirimu sendiri maupun pada orang lain, kamu udah menguasai separuh dari permainan sosial. Pertama, emosi. Di dalam permainan power, orang yang pertama kali emosi adalah orang yang pertama kali kalah. Titik. Pas kamu marah, meledak-ledak, atau baperan, kamu lagi ngasih tahu semua orang di mana letak kelemahan kamu. Orang yang manipulatif suka banget mancing emosi kamu, karena pas kamu dikuasai emosi, logika kamu mati. Makanya, kunci utama power adalah ketenangan yang dingin. Biarkan orang lain sibuk berteriak, sementara kamu sibuk berpikir. Kedua, ego. Manusia itu makhluk yang sangat haus akan pengakuan. Banyak orang yang rela ngelakuin apa aja, bahkan hal bodoh sekalipun, demi ngelindungin egonya atau pengen kelihatan hebat. Orang yang paham prinsip kekuasaan gak akan pernah menyerang ego orang lain secara terang-terangan di depan umum. Kalau kamu bikin orang lain malu atau kehilangan muka di depan orang banyak, kamu udah menciptakan musuh seumur hidup. Sebaliknya, kalau kamu pinter memberi makan ego orang lain pada porsi yang tepat, mereka bakal dengan senang hati dengerin omongan kamu. Ketiga, kepentingan. Ini adalah fondasi dari semua hubungan sosial di luar keluarga inti. Ingat kalimat ini baik-baik, di dunia nyata, gak ada teman abadi atau musuh abadi, yang ada cuma kepentingan abadi. Kalau kamu mau minta bantuan orang, jangan pernah memohon atas dasar rasa kasihan atau ngingetin jasa-jasa masa lalu kamu ke mereka. Itu gak bakal berhasil. Orang itu egois,
mereka cuma peduli sama diri mereka sendiri. Jadi, kalau mau orang lain bergerak buat kamu, tunjukin apa untungnya buat mereka kalau mereka bantuin kamu. Hubungkan rencana kamu dengan kepentingan mereka. Pas mereka ngelihat ada keuntungan buat diri mereka sendiri, tanpa disuruh pun mereka bakal langsung gerak cepat buat kamu. Selanjutnya, kita lanjut ke poin berikutnya yang gak kalah krusial, persepsi. Di awal tadi, kita sempat singgung sedikit kalau persepsi itu seringkali lebih penting daripada realita. Mengapa? Karena manusia menilai sesuatu dari apa yang mata mereka lihat, bukan dari apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruang gelap. Buku ini ngejelasin kalau reputasi dan cara kamu membungkus diri itu adalah segalanya. Kamu bisa aja punya otak sejenius Einstein, tapi kalau penampilan kamu berantakan, cara ngomong kamu pelin-pelan, dan kamu selalu kelihatan gak percaya diri, orang-orang bakal otomatis nganggep kamu gak kompeten. Sebaliknya, ada orang yang kemampuannya biasa-biasa aja, tapi karena dia tahu cara berdiri yang tegap, cara natap mata lawan bicara dengan tajam, dan tahu kapan harus diam, orang-orang langsung segan dan nganggep dia orang penting. Ini bukan ngajarin kamu buat jadi orang yang palsu atau pencitraan kosong. Ini soal taktik komunikasi. Jangan biarkan kualitas diri kamu yang sebenarnya terkubur cuma karena kamu malas ngebangun persepsi yang benar di mata publik. Gimana cara ngebangun persepsi yang kuat? Salah satu caranya adalah dengan menguasai misteri. Jangan terlalu gampang ditebak. Jangan ceritain semua hal tentang hidup kamu, rencana kamu, atau kelemahan kamu ke setiap orang yang kamu temuin. Orang yang terlalu banyak omong dan gampang dibaca itu gak punya daya tarik. Tapi orang yang bicaranya sedikit namun berbobot, yang tindakannya susah diprediksi, bakal selalu bikin orang lain penasaran dan waspada. Disitulah persepsi tentang power itu muncul. Setelah kita tahu cara mainnya, sekarang kita bahas apa aja sih kesalahan fatal yang sering gak sadar kita lakuin, yang justru bikin pengaruh kita merosot tajam. Kesalahan pertama adalah, terlalu pengen menyenangkan semua orang, alias people pleaser. Kamu selalu bilang, yes, bahkan pas kamu pengen bilang, no. Kamu takut bikin orang kecewa atau marah. Efeknya apa? Orang-orang gak bakal ngelihat kamu sebagai orang baik, mereka bakal ngelihat kamu sebagai orang yang lemah dan gampang diinjek-injek. Power itu butuh batas yang tegas. Kamu harus berani nolak dan nunjukin kalau waktu serta prinsip kamu itu mahal. Pas kamu berani bilang tidak, disitulah nilai, iya, kamu bakal dihargai. Kesalahan kedua adalah, suka berbagi info terlalu cepat. Pas dapat gosip baru atau rahasia penting, bawaannya pengen langsung cerita ke teman kantor atau circle kamu biar kelihatan jadi orang yang paling tahu segalanya. Ini salah besar. Informasi itu adalah mata uang dalam permainan kekuasaan. Kalau kamu terlalu gampang bocor, orang gak akan pernah mempercayakan hal-hal besar ke kamu. Pengaruh kamu bakal hilang karena kamu dianggap gak bisa pegang kendali atas mulut kamu sendiri. Kesalahan ketiga dan yang paling sering terjadi adalah mengumbar ambisi. Kamu dengan bangga ceritain ke semua orang kalau kamu pengen naik jabatan, pengen ngalahin si A, atau pengen bikin bisnis yang bakal ngegusur kompetitor. Menebar ambisi terlalu dini itu sama aja kayak masang target di punggung kamu sendiri. Kamu lagi ngasih tahu musuh atau orang yang sirik sama kamu buat siap-siap ngejatuhin kamu sebelum kamu sempat melangkah. Orang yang punya power bergerak dalam senyap. Biarkan hasil kerja kamu yang bikin kegaduhan, sementara prosesnya tetap jadi rahasia kamu. Permainan sosial ini emang kelihatan rumit dan melelahkan kalau kamu baru pertama kali dengar. Tapi percayalah, begitu kamu mulai paham polanya, kamu bakal ngelihat interaksi manusia dengan cara yang jauh berbeda. Kamu gak akan gampang sakit hati lagi kalau dihianati, kamu gak akan gampang kesel kalau dikritik, karena kamu tahu itu semua cuma bagian dari dinamika power. Memahami sifat manusia, mengendalikan ego, ngebangun persepsi yang kuat, dan menghindari kesalahan sosial adalah fondasi kokoh biar kamu gak lagi jadi pion yang bisa digeser-geser sesuka hati sama orang lain. Tapi, perjalanan kita belum selesai sampai di sini. Semua teori psikologi sosial ini gak bakal berguna kalau kamu gak tahu gimana cara mengeksekusinya secara taktis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita bakal fokus penuh ke diri kamu. Gimana cara mengeksekusi semua teori itu buat ngebangun pengaruh, reputasi, dan power nyata dalam hidupmu sehari-hari. Mari kita mulai dengan satu pondasi paling mendasar, citra diri. Citra diri itu bukan soal kamu pakai baju semahal apa,
tapi tentang pesan apa yang ditangkap orang lain saat pertama kali mereka melihat kamu. Di dunia yang bergerak serba cepat ini, orang gak punya waktu buat nyari tahu seberapa baik hatimu kalau tampilan luarmu memancarkan aura orang kalah. Reputasi itu ibarat benteng pertahanan kamu. Begitu reputasi kamu kuat, kamu bisa menangin pertempuran bahkan sebelum kamu mulai bertarung. Orang-orang bakal otomatis segan. Tapi, begitu reputasi kamu retak sedikit aja, kamu bakal diserang dari segala arah. Gimana cara ngebangun reputasi yang gak gampang runtuh? Caranya adalah dengan menetapkan satu karakter utama yang jadi ciri khas kamu. Apakah kamu pengen dikenal sebagai orang yang eksekusinya selalu cepat? Orang yang kalau ngomong selalu jujur dan tajam? Atau orang yang paling tenang di tengah krisis? Pilih satu, lalu konsisten matian-matian di sana. Jangan jadi orang yang berubah-ubah sifat demi nyenengin lingkungan, karena itu bakal bikin citra dirimu kelihatan kabur dan murahan. Setelah citra diri kamu terbentuk, instrumen utama untuk mengalirkan power tersebut adalah lewat caramu berbicara. Banyak orang mikir, orang yang berkuasa itu adalah orang yang paling pintar debat, yang ngomongnya paling keras, atau yang selalu punya jawaban buat segala hal. Faktanya, justru sebaliknya. Orang yang punya value tinggi itu biasanya irit bicara, tapi sekalinya ngomong, semua orang di ruangan langsung diam dan mendengarkan. Aturan emasnya dari buku ini simpel banget, selalu bicara lebih sedikit dari yang diperlukan. Kenapa? Karena semakin banyak kamu bicara, semakin besar peluang kamu buat ngomong hal bodoh, dan semakin gampang kamu ditebak. Pas kamu membatasi omonganmu, setiap kata yang keluar dari mulutmu bakal punya bobot yang berat. Orang bakal mikir dua kali buat motong omongan kamu karena mereka tahu kamu gak pernah sekadar basa-basi kosong. Selain itu, jaga value kamu dengan cara mengendalikan reaksi. Pas ada orang yang nanya hal yang memojokkan atau nyindir kamu, jangan langsung buru-buru membela diri dengan panik. Kasih jeda 2-3 detik. Tatap matanya dengan tenang, baru jawab dengan nada suara yang datar dan stabil. Jeda beberapa detik itu secara psikologis bakal ngirim sinyal ke lawan bicaramu kalau kamu sama sekali gak terancam oleh serangannya. Disitulah kendali permainan pindah ke tangan kamu. Pernah gak, kamu perhatiin di kantor atau di tongkrongan, ada orang yang kalau masuk ruangan, suasananya langsung berubah jadi lebih segan? Sementara ada orang lain yang kalau ngomong, sering dipotong, diabaikan, atau bahkan dianggap kayak angin lalu. Kenapa perbedaan ini bisa kontras banget? Jawabannya ada pada satu konsep psikologi yang disebut wibawa batas diri. Orang diabaikan karena mereka gak punya batas tegas tentang apa yang boleh dan gak boleh dilakukan orang lain kepada mereka. Mereka terlalu toleran sama hal-hal yang merendahkan diri mereka sendiri. Misalnya, pas dijadiin bahan bercandaan yang kelewatan, mereka cuma senyum-senyum kecut demi menjaga pertemanan. Pas kamu membiarkan orang lain melanggar batas kamu sekali aja tanpa ada konsekuensi, kamu lagi ngasih izin ke mereka buat mengabaikan kamu seterusnya. Sebaliknya, orang dihormati bukan karena mereka ditakuti, tapi karena mereka tahu cara menghargai diri mereka sendiri terlebih dahulu. Mereka punya standar yang jelas. Kalau ada orang yang mulai gak sopan, mereka bakal langsung negur dengan tegas, sopan, tapi dingin saat itu juga. Mereka gak takut buat ninggalin meja obrolan kalau suasananya udah gak produktif. Sifat berani melepaskan dan berani menegur inilah yang bikin orang lain mikir 1000 kali sebelum berbuat semena-mena sama mereka. Next, kita bahas gimana menerapkan power ini dalam hubungan sosial yang lebih luas, baik itu pertemanan, asmara, maupun profesional. Prinsip tertinggi kekuasaan dalam hubungan sosial adalah hukum ketertarikan terbalik. Semakin kamu mengejar dan memohon perhatian orang lain, semakin mereka bakal lari menjauh dari kamu. Manusia itu secara insting gak tertarik sama sesuatu yang terlalu gampang didapetin. Jadi, kalau kamu mau punya pengaruh dalam sebuah hubungan, kamu harus punya kekuatan untuk mandiri secara emosional. Jangan gantungkan kebahagiaan, validasi, atau keputusan hidup kamu pada persetujuan orang lain. Pas orang-orang ngelihat kalau kamu adalah pribadi yang utuh, yang punya dunia sendiri, punya tujuan hidup yang jelas, dan gak butuh-butuh banget sama pengakuan mereka, mereka justru bakal tertarik buat masuk ke lingkaran hidup kamu. Dalam hubungan profesional atau bisnis, power sosial berarti kamu harus jadi orang yang bisa menghubungkan titik-titik kepentingan. Jadilah orang yang tahu siapa harus ketemu siapa.
Pas kamu bisa jadi jembatan solusi buat masalah orang lain, secara otomatis kamu bakal diletakkan di posisi sentral dalam jaringan sosial tersebut. Kamu gak perlu minta pengaruh itu yang bakal datang nyamperin kamu. Power yang sejati adalah tentang kendali penuh atas hidup kamu sendiri. Biar kamu punya daya tawar, biar kamu gak gampang disetir sama keadaan, dan biar suara kamu yang berniat baik itu punya kekuatan buat benar-benar mengubah keadaan jadi lebih baik. Menjadi orang baik adalah sebuah kemuliaan. Tapi pastikan kebaikanmu punya taring. Jangan biarkan ketulusanmu dijadikan keset kaki oleh orang-orang yang egois di luar sana. Mulai hari ini, bangun citra dirimu, jaga bicaramu, tegakkan batas tokohmu, dan kuasai permainan sosialmu dengan elegan. Dunia ini terlalu luas kalau kamu cuma mau jadi pion yang pasrah. Ini saatnya kamu ambil langkah, pegang kendali, dan jadilah sutradara atas hidupmu sendiri. Oke, sebelumnya kita udah fokus ngebahas gimana ngebangun fondasi dan pengaruh. Sekarang kita bakal masuk ke area yang paling menantang, yaitu zona konflik dan manipulasi. Suka atau enggak, dalam perjalanan kamu ngebangun hidup yang sukses, kamu pasti bakal bergesekan sama orang lain. Konflik itu gak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Aturan pertama dalam menghadapi konflik menurut buku The Principle of Power adalah, jangan pernah menyerang balik saat emosimu lagi di puncak. Pas ada orang yang nyerang kamu, entah lewat omongan, fitnah, atau tindakan sabotase, reaksi alami kita adalah pengen langsung bales, kan? Pengen langsung ngelabrak. Tapi tahu gak? Itu justru yang diharapkan oleh seorang manipulator. Mereka sengaja mancing reaksi emosional kamu, karena pas kamu marah atau panik, kamu bakal bikin keputusan yang ceroboh. Strategi terbaik buat menghadapi manipulasi adalah dengan menjadi cermin datar. Pas mereka mancing emosi kamu, tanggapi dengan ketenangan yang dingin. Jangan mendebat tuduhannya, tapi balikan pertanyaannya. Misalnya, ada orang yang nyindir kamu di depan forum, tumben kerjaan kamu beres, biasanya kan telat. Jangan langsung defensif dan jelasin kenapa kamu sering telat. Cukup tatap matanya, senyum tipis, dan tanya balik dengan tenang. Maksud kamu ngomong gitu di depan semua orang apa ya? Ada masalah personal yang mau diselesaikan? Boom! Seketika, beban psikologis dan sorotan ruangan bakal balik berpindah ke dia. Dia yang bakal mati kutu dan bingung nyari alasan. Kita semua pasti punya minimal satu orang toksik di hidup kita. Bisa jadi itu teman tongkrongan, rekan kerja, atau bahkan bos kita sendiri. Orang toksik itu kayak vampir energi. Mereka seneng banget ngelihat orang lain jatuh, suka nyebarin rumor, dan selalu ngerasa dirinya paling benar. Gimana cara ngadepin mereka tanpa bikin energi kita habis? Buku ini ngajarin satu taktik psikologi yang sangat efektif. Namanya, The Grey Rock Method atau metode batu abu-abu. Bayangin sebuah batu abu-abu di pinggir jalan. Membosankan, datar, gak menarik, dan gak ada gunanya buat ditendang atau diajak ngomong. Jadilah seperti itu di depan orang toksik. Pas mereka nyoba nyari gara-gara, pamer, atau nyebarin gosip ke kamu, kasih respons yang paling membosankan yang kamu bisa. Cukup jawab dengan, oh gitu ya, oke, atau, iya kah, tanpa ekspresi wajah yang berlebihan. Orang toksik itu dapat kepuasan dari reaksi kamu. Pas mereka ngelihat kamu gak responsif, gak baper, dan gak tertarik sama drama mereka bakal bosen sendiri. Mereka bakal nyari korban lain yang lebih gampang dipancing emosinya. Kamu gak perlu capek-capek berantem sama mereka. Cukup bikin dirimu jadi tempat yang paling gak menarik buat drama mereka. Di dunia nyata, jarang banget ada orang yang mau terang-terangan bilang, aku manfaatin kamu ya buat kepentingan karirku. Gak ada. Semuanya dibungkus dengan kalimat yang manis, kerjasama yang terlihat adil, atau kedua persahabatan. Sebagai orang yang cerdas secara emosional dan paham prinsip power, kamu harus bisa membaca hidden agenda alias agenda tersembunyi. Gimana caranya? Caranya adalah dengan mengabaikan semua retorika atau janji manis mereka, dan fokuslah pada satu pertanyaan kunci. Siapa yang paling diuntungkan dari situasi ini? Kalau ada orang yang tiba-tiba nawarin kerja sama yang kedengarannya terlalu indah buat jadi kenyataan, atau ada teman yang tiba-tiba dukung kamu buat ngambil sebuah proyek yang berisiko tinggi, stop bentar. Jangan langsung kegirangan. Analisis petanya.
Kalau proyek itu gagal, siapa yang bakal disalahin? Kamu kan? Terus kalau proyek itu berhasil, siapa yang posisinya bakal ikut naik? Selalu bedah motif di balik kebaikan atau saran orang lain. Orang yang naif cuma melihat apa yang ada di permukaan, tapi orang yang punya pengaruh selalu melihat 3 langkah ke depan. Jangan pernah masuk ke sebuah komitmen sebelum kamu tahu persis apa permainan yang sebenarnya lagi dimainkan di belakang layar. Kita masuk ke bagian yang paling krusial buat kesehatan mental dan value diri kamu, menentukan batas atau boundaries. Banyak orang yang kehilangan pengaruhnya bukan karena mereka gak pinter, tapi karena mereka terlalu takut buat bilang tidak. Mereka ngerasa kalau mereka nolak tugas tambahan yang bukan tanggung jawabnya, atau nolak buat minjemin uang ke teman yang toksik, mereka bakal dicap sebagai orang jahat. Ingat apa yang kita bahas sebelumnya? Power itu butuh batas yang tegas. Pas kamu gak punya batas, kamu lagi ngundang orang lain buat memanfaatkan kamu. Bilang, tidak, itu adalah sebuah keahlian. Kamu gak perlu minta maaf berlebihan atau nyari alasan bohong yang panjang lebar saat menolak sesuatu. Semakin banyak alasan yang kamu kasih, semakin besar celah buat manipulator buat mematahkan alasan kamu. Cukup katakan dengan sopan, tegas, dan langsung ke poinnya. Maaf, untuk saat ini aku gak bisa bantu karena fokusku lagi penuh di kerjaan yang ini. Atau, maaf, aku punya prinsip untuk gak mencampur-adukan pertemanan dengan urusan uang. Selesai. Tanpa drama, tanpa rasa bersalah. Orang yang berkualitas bakal menghormati batasan kamu, dan orang yang cuma mau manfaatin kamu bakal tersortir dengan sendirinya dari hidupmu. Kamu juga harus tahu kapan harus mundur dari sebuah permainan kekuasaan. Gak semua pertempuran itu layak buat kamu menangkan. Buku The Principles of Power mengingatkan kita kalau ada yang namanya Pyrrhic Victory, sebuah kemenangan yang harganya terlalu mahal, sampai-sampai kemenangan itu malah terasa kayak kekalahan. Contohnya apa? Kamu menang debat sama bos kamu di depan klien. Kamu kelihatan pinter banget, bos kamu kelihatan bodoh. Kamu menang saat itu juga, tapi setelah itu karir kamu dihabisi pelan-pelan sama bos kamu karena egonya terluka. Itu adalah kemenangan yang bodoh. Kalau kamu terjebak di lingkungan yang politiknya udah terlalu kotor, di mana semua orang saling sikut, saling menjatuhkan, dan gak ada ruang buat bertumbuh secara sehat, strategi terbaiknya bukan ikut-ikutan jadi monster. Strategi terbaiknya adalah menarik diri. Gunakan energi kamu buat ngebangun opsi lain di luar sana. Cari circle baru, bangun bisnis sampingan, atau siap-siap pindah tempat kerja. Jangan habiskan waktu dan energimu yang berharga cuma buat memenangkan ego di tempat yang gak menghargai value kamu. Orang yang punya power sejati tahu kapan harus bertarung habis-habisan, dan tahu kapan harus melangkah pergi dengan kepala tegak. Dari perjalanan panjang kita membedah buku The Principles of Power. Kita udah bahas banyak hal, mulai dari realita dunia yang keras, cara membaca taktik kotor manusia, sampai gimana caranya bertahan dari manipulasi. Tapi sekarang, setelah kita tahu semua rahasia itu, muncul satu pertanyaan besar yang paling penting. Terus, apa pelajaran terbesar dari semua ini? Apakah kita harus berubah jadi orang yang dingin, licik, dan gak punya perasaan demi mendapatkan power? Jawabannya adalah, sama sekali enggak. Pelajaran terbesar dari buku ini bukan mengajarkan kita cara menjadi monster, melainkan menyadarkan kita kalau kekuatan itu adalah sebuah tanggung jawab. Sifat asli seseorang itu gak bakal kelihatan pas dia lagi susah. Sifat asli manusia baru bakal benar-benar keluar pas dia memegang power atau kekuasaan. Kekuasaan itu kayak lensa pembesar. Kalau dasar kepribadian kamu adalah orang yang serakah, begitu kamu punya power, kamu bakal jadi penindas yang kejam. Tapi, kalau dasar kepribadian kamu adalah orang yang tulus dan penuh empati, begitu kamu punya power, kamu bakal jadi pelindung yang luar biasa buat orang-orang di sekitar kamu. Jadi, pelajaran terbesarnya adalah, miliki kekuatan itu, bukan untuk menguasai orang lain, tapi untuk menguasai dirimu sendiri dan melindungi hal-hal yang kamu sayangi. Lalu, gimana cara menerapkan power ini secara sehat dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus mengorbankan kedamaian mental kita? Menerapkan power secara sehat itu artinya kamu memimpin dengan kompetensi, bukan dengan intimidasi. Orang yang punya power sehat gak perlu bikin orang lain merasa kecil cuma biar dirinya kelihatan besar. Caranya simpel, jadilah orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Pas kamu punya keahlian yang langka, pas kamu punya mental yang stabil,
dan pas kamu gak gampang haus akan pujian orang lain, disitulah kamu menerapkan power yang paling sehat. Kamu gak perlu maksa orang lain buat dengerin kamu. Orang bakal dengan sukarela datang, minta pendapat kamu, dan menghargai setiap keputusanmu karena mereka tahu kamu adalah orang yang bisa diandalkan di masa-masa sulit. Power yang sehat itu membangun, bukan meruntuhkan. Gunakan pengaruhmu untuk membuka jalan buat orang lain, memberikan kesempatan buat mereka yang berhak, dan menciptakan lingkungan yang adil. Pas kamu mengangkat orang lain naik bersama kamu, secara otomatis posisi kamu sebagai pemimpin bakal semakin kokoh dan gak tergoyahkan. Banyak orang salah paham dan mikir kalau memengaruhi orang lain itu harus lewat cara manipulasi, tipu muslihat, atau bermain di belakang layar. Padahal, ada satu cara yang jauh lebih kuat, lebih elegan, dan efeknya jangka panjang, yaitu mempengaruhi lewat inspirasi dan integritas. Manipulasi itu sifatnya sementara. Kamu mungkin bisa membohongi atau memanfaatkan orang lain 1 atau 2 kali lewat taktik yang licik. Tapi begitu kedokmu terbuka, dan percayalah, sepintar-pintarnya kamu, kedok itu pasti bakal terbuka, reputasi kamu bakal hancur lebur dan kamu gak bakal pernah dipercaya lagi. Pengaruh sejati lahir dari konsistensi antara tindakan dan ucapan. Pas kamu dikenal sebagai orang yang memegang omongan, orang yang punya prinsip kuat, dan orang yang tetap melakukan hal yang benar meskipun gak ada orang yang melihat, disitulah pengaruh magismu muncul. Manusia secara insting rindu pada sosok yang bisa dipercaya di dunia yang penuh kepalsuan ini. Menjadi orang yang berintegritas di tengah lingkungan yang manipulatif adalah bentuk power tertinggi yang gak bisa dibeli dengan uang. Disinilah seninya kehidupan. Kita harus bisa menyeimbangkan antara 2 hal, integritas di dalam hati, dan strategi dalam melangkah. Punya integritas tinggi tapi gak tahu strategi itu namanya naif. Kamu bakal gampang dibohongi, gampang dimanfaatkan, dan akhirnya cuma jadi penonton yang kecewa sama keadaan. Sebaliknya, punya strategi hebat tapi gak punya integritas itu namanya penjahat. Kamu mungkin bakal sukses cepat, tapi hidupmu bakal dipenuhi kecemasan dan musuh di mana-mana. Paham prinsip kekuasaan berarti kamu berani berjalan di tengah-tengahnya. Hatimu harus tetap tulus, niatmu harus tetap baik, tapi otakmu harus tetap tajam dan strategis. Kamu tahu cara membaca taktik kotor orang lain, bukan untuk meniru mereka, tapi supaya kamu gak masuk ke dalam jebakan mereka. Kamu tahu kapan harus diam, tahu kapan harus bicara, dan tahu kapan harus memasang benteng pertahanan yang kuat. Ibaratnya, kamu adalah seekor merpati yang tulus, tapi punya kecerdikan seekor ular. Kamu gak akan pernah memulai serangan, tapi kamu punya pertahanan yang gak akan bisa ditembus oleh siapapun. Mungkin selama ini kamu sering merasa lelah. Lelah karena selalu jadi orang yang mengalah, lelah karena kerja kerasmu gak dihargai, atau lelah melihat orang-orang yang gak jujur justru melesat mendahului kamu. Aku tahu rasanya, dan itu valid banget kalau kamu sempat merasa kecewa sama dunia nyata. Tapi lewat seri ini, aku pengen kamu bangkit. Berhenti memposisikan dirimu sebagai korban dari keadaan. Berhenti berharap dunia bakal berubah jadi adil buat kamu. Aturan main dunia ini emang keras, tapi itu bukan alasan buat kamu menyerah dan pasrah jadi pion yang digerakkan sesuka hati oleh orang lain. Mulai detik ini, ubah cara pandangmu. Ambil kembali kendali atas hidupmu. Kamu punya potensi, kamu punya hak untuk sukses, dan kamu punya kekuatan untuk dihormati. Jangan takut untuk menjadi kuat. Jangan takut untuk memiliki pengaruh. Karena dunia ini butuh lebih banyak orang baik yang punya power, biar dunia ini gak cuma dikendalikan oleh orang-orang yang egois. Jadikan semua taktik, psikologi, dan strategi yang udah kita bahas dari awal sampai akhir ini sebagai perisai dan kompas kamu dalam melangkah. Jadilah pribadi yang kompeten, jaga bicaramu, tegakkan batas tokomu, tetaplah berintegritas, tapi jangan pernah biarkan dirimu diremehkan lagi. Terima kasih banyak udah setia menemani seluruh seri bedah buku ini. Perjalananmu yang sebenarnya baru saja dimulai setelah video ini selesai. Melangkahlah keluar dengan kepala tegak, kuasai permainan sosialmu, dan jemput kesuksesan yang memang layak jadi milikmu. Sampai jumpa di petualangan bedah buku hebat selanjutnya.